pagi. Perkenalkan Bu, nama saya Febiana Vita Stangga. Dan ini teman saya Anastasia Brenda. Kami berasal dari IPI Surabaya. Nah, jadi Bu, di sini kami ingin menyampaikan tentang stunting agar ibu memiliki wawasan tentang stunting dan keluarga ibu dapat hidup sehat dan terhindar dari stunting. Benar yang dikatakan oleh teman saya, Ibu. Kalau boleh tahu, apakah Ibu mengetahui tentang stunting? Terima kasih ya Mbak sudah berkunjung ke rumah Ibu. Tetapi saya sendiri tidak tahu apa itu stunting. Saya akan menjelaskan. Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang sehingga memperlambat pertumbuhan pada anak. Stunting ini juga yang membuat terlambatnya tinggi badan pada anak dibandingkan anak-anak seusianya. Apa yang disampaikan oleh teman saya Anastasia Brenda benar Bu? Di sini saya juga akan menyampaikan 3 penyebab terjadinya stunting. Yang pertama, kurangnya asupan gizi selama kehamilan. Hal ini disebabkan oleh asupan ibu selama hamil yang kurang bergizi dan berkualitas sehingga nutrisi yang diterima janin cenderung sedikit dan mempengaruhi pertumbuhan sang janin. Akhirnya, pertumbuhan sang janin mulai terhambat dan terus berlanjut sampai kelahiran. Nah, oleh karena itu, penting untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi selama kehamilan agar anak ibu terhindar dan tidak terkena stunting. Lalu, faktor yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat kehamilan, dan setelah melahirkan. Dan terbatasnya akses pelayanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan postnatal atau setelah melahirkan. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi, dan masih kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal. Nah, perlu untuk diperhatikan dan dipersiapkan sebelum kehamilan. Perekonomian harus cukup untuk memenuhi nutrisi saat hamil, sehingga anak dapat dilahirkan dengan keadaan normal dan tidak terkena masalah kesehatan seperti stunting. Lalu bagaimana saya mengetahui jika anak terkena stunting? Adalah ciri-ciri anak yang terkena stunting. Yang pertama, pertumbuhannya terlambat. Yang kedua, wajahnya terlihat lebih muda daripada anak seusianya. Yang ketiga, pertumbuhan giginya terlambat. Yang keempat, anak berusia 8-10 tahun cenderung lebih diam, tidak banyak melakukan kontak mata dengan orang sekitar. Yang kelima, mudah terserang penyakit infeksi. Nah, Ibu, jika anak memiliki ciri-ciri yang disampaikan oleh teman saya dan tidak segera ditangani, maka akan berdampak buruk pada sang anak. Nah, kemampuan kognitif sang anak atau kemampuan berpikir sang anak melambat jika tidak ditangani. Lalu, anak bisa terkena penyakit metabolik seperti kegemukan, penyakit jantung, dan penyakit pembuluh darah. Kemudian, anak tidak akan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, sehingga anak tersebut menjadi anak yang pendek. Apa yang harus saya lakukan untuk mencegah anak terkena stunting? Cara mencegah stunting di masa kehamilan. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang tinggi akan nutrisi. Yang kedua, rajin berolahraga. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan ke dokter secara rutin. Yang keempat, menerapkan hidup sehat dan bersih. Yang kelima, menghindari asap rokok. Sekian informasi yang saya dan teman saya sampaikan kepada Ibu. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat dan Ibu dapat memahami apa yang telah kami sampaikan. Nah, jika Ibu ingin bertanya-tanya atau melakukan konsultasi kepada kami, dipersilahkan Bu. Kami sangat senang jika Ibu berkenan. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih ya Mbak atas informasinya dan sangat berguna sekali bagi saya. Dengan ini saya mengetahui tentang apa itu stunting dan saya dapat berjaga-jaga agar keluarga saya tidak terkena stunting.